Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan juga teman-teman R6J. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Karakter Islam Ditinjau dari Perilaku. Di sini anggota kelompok kami, saya sendiri Revinar Pamisila sebagai moderator dan juga dua teman saya lainnya yaitu Galuh Aksakina dan juga Fadia Putri Maharani. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Pengertian dari karakter Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain, tabiat dan watak. Istilah karakter dalam terminologi Islam lebih dikenal dengan akhlak. Karakter Islam adalah suatu sistem nilai yang berakar dari ajaran Islam dan menjadi pedoman dalam membentuk perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, karakter sering dikaitkan dengan konsep akhlak yang merujuk pada kebiasaan, sifat, dan sikap seseorang dalam berinteraksi dengan Allah, sesama manusia, serta lingkungan sekitarnya. Perwujudan karakter Islam. Beberapa contoh perilaku yang mencerminkan karakter Islam yang patut diteladani antara lain, yang pertama ada sidik. Kata sidik berasal dari istilah sodako yang berarti benar, nyata, mengungkapkan kebenaran, dan menepati janji. Sifat sidik ditandai dengan kejujuran, konsistensi, ketangguhan, keberanian, dan pendirian yang teguh. Dalam konteks ini, sidik mengimplikasikan kejujuran yang tak tergoyahkan oleh kebohongan. Oleh karena itu, para Rasul Allah dipastikan selalu bersikap jujur dan benar dalam segala ucapan dan tindakan mereka. Yang kedua, ada amanah. Amanah adalah sikap yang mencerminkan kepercayaan dan dapat diandalkan. Ketika seseorang diberikan tanggung jawab, ia akan menjalankan tugas tersebut dengan sepenuh hati dan sebaik mungkin. Amanah bukan hanya sekedar kesepakatan antara dua pihak, melainkan juga merupakan komitmen kepada diri sendiri serta memberikan rasa aman bagi orang yang mempercayakan urusan tersebut. Yang ketiga, ada tablik. Tablik berasal dari kata balaga yubaligu, yang berarti menyampaikan. Dalam konteks ini, tablik merujuk pada penyampaian risalah yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tablik juga mencakup penyampaian dengan cara yang jelas dan terang. Yang keempat, ada fatonah. Fatonah dalam Islam menggambarkan kecerdasan, kebijaksanaan, serta kemampuan seseorang untuk memahami dan menganalisis berbagai situasi dengan baik. Sifat ini tidak hanya mencakup kemampuan berpikir kritis, tetapi juga melibatkan pengambilan keputusan yang tepat di berbagai konteks. Yang kelima, ada sabar. Dalam pandangan Islam, sabar didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk menahan diri dalam melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi perilaku yang dilarangnya. Orang-orang yang sabar cenderung memiliki sikap ikhlas, tawakal, rendah hati, serta menerima takdir Allah SWT dengan penuh keikhlasan, berserah diri, dan tawakal kepadanya. Yang keenam, ada adil. Keadilan berasal dari bahasa Arab yaitu adil, yang berarti bersikap dan bertindak dengan keseimbangan. Keseimbangan ini mencakup antara hak dan kewajiban serta keserasian dengan sesama makhluk. Jika dikategorikan, terdapat beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam Al-Quran dari akar kata adil, yaitu sebagai kebenaran, sikap yang tidak memihak, perlindungan terhadap hak-hak individu, serta cara yang tepat dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, yang ketujuh ada ikhlas. Secara harfiah, ikhlas berarti memiliki hati yang bersih, tulus, dan rela. Seseorang yang bekerja dengan ikhlas, melakukan dengan tulus, sukarela, dan tanpa pamrih untuk mendapatkan imbalan apapun. Ikhlas adalah amal hati yang menjadi fondasi untuk mencapai kesempurnaan yang bisa direalisasikan melalui kajian tasawuf sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Yang ke-8 yaitu menepati janji. Janji merupakan ikrar dan kesanggupan yang telah dinyatakan kepada seseorang. Janji bukan sekedar kata-kata, ia merupakan pernyataan kesediaan dan kesanggupan untuk bertindak. Janji adalah pengakuan yang mengikat diri kita untuk mematuhi ketentuan yang telah disepakati.
Selanjutnya 9, pemaaf. Pemaaf adalah sikap yang selalu siap untuk memaafkan kesalahan orang lain tanpa menyimpan rasa benci atau keinginan untuk membalas. Ini adalah sifat mulia yang tidak hanya mendatangkan pahala, tetapi juga memberikan ketenangan pada hati. Setiap orang mukmin seharusnya mengembangkan sikap pemaaf karena sifat ini mencerminkan kebersihan hati dan ketulusan jiwa yang didasari oleh keimanan dan kasih sayang. 10. Tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku individu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dijunjung, baik terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Dalam menjalani tanggung jawab, sikap keseriusan sangatlah penting, karena tanggung jawab mencerminkan apakah seseorang memiliki karakter yang baik atau tidak. Sebagai yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Disiplin. Disiplin adalah perilaku yang perlu ditanamkan pada setiap individu, baik di dalam maupun di luar organisasi. Setiap orang seharusnya mau mengikuti dan menaati seluruh peraturan yang telah disepakati sebelumnya, serta bersedia menerima konsekuensi jika melanggar aturan tersebut. Dalam konteks Islam, disiplin sangatlah dianjurkan untuk diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Asr, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, dan saling menasihati untuk kebenaran, serta saling menasihati untuk kesabaran. 12. Bersyukur. Syukur adalah kemampuan untuk berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan, baik itu berupa harta, kedudukan, pasangan hidup, anak, maupun berbagai anugerah lainnya. Sebab itu, orang yang bersyukur adalah mereka yang ketaatannya kepada Allah semakin meningkat. Yang terakhir, 13. Istiqomah. Istiqomah berasal dari kata qawamah, yang berarti berdiri tegak lurus. Istilah ini sering dipahami sebagai sikap yang teguh dalam pendirian, konsisten, dan tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetap berada pada garis lurus yang diyakini benar. Istiqomah berarti tegak lurus di hadapan Allah, tetap berada di jalan yang benar, serta melaksanakan kebenaran dan menepati janji baik dalam ucapan, tindakan, sikap, dan lainnya. Selanjutnya, sesuai dengan karakter Islam. Ketika seseorang bertindak yang bertentangan dengan nilai-nilai ini, tindakan tersebut dianggap tidak sejalan dengan karakter Islam, baik dalam aspek pribadi, sosial, maupun spiritual. Berikut ini beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan karakter Islam. 1. Syirik. Syirik adalah tindakan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dan hal ini dianggap sebagai dosa besar dalam Islam. Istilah syirik sendiri berasal dari kata syarika yang berarti menyekutukan. Dalam konteks keagamaan, syirik merujuk kepada perbuatan-perbuatan yang melibatkan persekutuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk lain atau benda lain, baik melalui ibadah, keyakinan, maupun ucapan. Lalu perilaku tidak sesuai dengan karakter Islam berikutnya adalah takabur yang kedua, yaitu sebagai perilaku dalam jiwa yang mencerminkan kepuasan, kesenangan, dan kecenderungan untuk merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang lain. Lalu yang ketiga ada nifak, yaitu dalam pandangan Islam merujuk pada perilaku atau sikap munafik, tindakan berpura-pura beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, padahal dalam hatinya sendiri kurang yakin dan tidak ada keyakinan yang tulus. Istilah nifak itu sendiri berasal dari kata nifaka yang berarti bersembunyi atau menyembunyikan. Lalu ada keempat, itu ada riya, bisa diartikan sebagai bentuk ketidakikhlasan dalam beribadah, di mana seseorang melakukan amal dengan niat yang tidak tulus. Contohnya ada orang yang sholat, bersedekah, atau melakukan kebaikan yang serupa, orang lain melihat dan memujinya tindakan tersebut. Lalu ada 5 marah, yaitu
perubahan emosional yang berpengaruh pada tindakan penyerangan dan penyiksaan sebagai proses terhadap apa yang dirasakan di dalam hatinya. Marah dianggap sebagai kekuatan yang disimpan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'far menjelaskan bahwa marah adalah bentuk sublimasi perasaan terhadap lingkungan dan kekuatan di sekitarnya dengan tujuan tercapai ketenangan. Lalu ada yang keenam, ada namimah. Itu salah satu perilaku yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Secara istilah, namimah dapat diartikan sebagai tindakan menyampaikan ucapan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan, menimbulkan konflik, atau menyebabkan permusuhan. Lalu yang ketujuh ada tamak. Tamak adalah merujuk kepada sifat rakus atau tamak, yakni keinginan yang melampaui batas terhadap hal-hal yang bukan haknya atau yang tidak seharusnya dikejar secara berlebihan, terutama dalam hal harta benda. Tamak merupakan salah satu sifat tercela dalam Islam yang menggambarkan serakah atau rakus terhadap harta dan kenikmatan dunia. Lalu ada mubazir, perilaku yang sangat tercela dalam Islam yang berarti menggunakan sesuatu secara berlebihan tanpa ada manfaat yang jelas. Dalam ajaran Islam, mubazir mencakup segala bentuk pemborosan, apakah itu harta, makanan, waktu, atau sumber daya lainnya yang digunakan secara tidak tepat atau tidak proporsional. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Karakter manusia adalah aspek mendasar yang mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku individu dalam kehidupan. Karakter Islam yang berakar dari ajaran Al-Quran dan melampaui Islam dan teladan Rasulullah SAW mencakup nilai-nilai seperti syidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tablik menyampaikan kebenaran, fatanah, cerdas, sabar, adil, ikhlas, menepati janji, pemaaf, tanggung jawab. Disiplin merupakan syukur, istiqomah. Nilai-nilai ini harus diinternalisasi dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari selain proses pendidikan dan pembiasan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebaliknya, perilaku seperti syirik, takabur, nifak, ria, marah, berlebihan, namimah, atau itu adu domba, tomak itu rakus, dan mubazir merupakan bentuk karakter yang bertentangan dengan ajaran Islam dalam harus dihindari. Jadi, harus dihindari. Demikian presentasi dari kelompok 5 mengenai karakter Islam ditinjau dari perilaku. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak dosen dan juga teman-teman R6J yang telah menyimak video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.